Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis akan melakukan praktek demonstrasi Kotek 2 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan anggota kelompok kami ada Sikin SPD, dan saya sendiri Telian Riani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Ade. ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah pada saat ini baik. Mudah-mudahan selamanya kita diberikan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bu, dalam kesempatan ini Bapak akan melakukan coaching sebagai awal. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Dan selanjutnya mungkin kita akan bertanya tentang bagaimana coach atau coachee nanti diamati. Kemudian juga setelah penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian sebagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu preses atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ketiga-tiganya ya Bu, akan dikembangkan. Tapi dari ketiga kompetensi tadi, yang prioritas Ibu yang mana yang akan diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator apa yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya Bu, demikian dulu ya Bu, pra observasi kali ini. Silakan Ibu langsung coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Teli, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Ria. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Begini Bu, katanya ada yang mau kita diskusikan hari ini. Kira-kira apa yang akan dibicarakan ke saya? Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ibu mau menyempatkan berbincang-bincang dengan saya. Ini Bu, saya sebenarnya sedikit bingung ya Bu. Dari kemarin-kemarin itu ada yang mengganjal di pikiran saya. Itu mengenai pembelajaran saya di kelas. Tahu boleh saya tahu apa yang saya baca ya Bu. Ini Bu, saya mendapat sedikit masalah pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Sepertinya anak-anak kurang kondusif ya Bu, mereka banyak bermain, mengatur teman. Jadi sepertinya mereka merasa bosan
tentang murid ibu yang tidak fokus terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan, ada yang bermain saat belajar dan mengganggu temannya yang sedang belajar. Kemudian murid terlihat merasa bosan terhadap metode atau model pembelajaran yang diberikan. Itu ya Bu? Iya, iya Bu. Baik Bu, Ibu ingin dapat apa dari percakapan kita siang ini? Yang ingin saya dapatkan, saya ingin kondisi di kelas saya itu kondusif Bu. Jadi anak-anak dapat belajar dengan baik, nyaman, gitu Bu. Sehingga kelas itu sekondusif mungkin pada saat pembelajaran. Ya, jadi Ibu ingin meningkatkan kondusifan dan mengelola kelas ya Bu? Oh iya. Ya, dan meningkatkan kompetensi Ibu juga mungkin ya? Ya. Nah, berarti tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut. Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu berarti ya? Ya. Baik. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya agar bisa mengelola kelas dengan baik dan kondusif. Iya. Baik, nah kalau dari pengamatan Ibu nih, kelas yang kondusif itu menurut Ibu Teli kelas yang seperti apa sih? Menurut saya kelas yang kondusif itu yang nyaman, tenang, terus anak-anak belajar dengan baik, tapi aktif, fokus, dan tidak mengganggu temannya gitu lah Bu. Jadi meskipun mereka melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif, tapi benar-benar belajar gitu, tidak mengganggu teman-temannya dan tetap fokus pada saat pembelajaran. Oke, iya. Jadi belajar dengan baik, fokus tidak mengganggu temannya ya Bu. Ya. Itu yang idealnya seperti itu. Nah kalau keadaan murid seperti itu ada, kalau misalnya di rentang nilai ya dari level 1 sampai 10 itu sekarang kira-kira murid Ibu berada di level berapa? Sebenarnya beragam ya Bu dari saya itu, tapi yang paling banyak itu sepertinya di level 4 gitu. Karena sebagian dari mereka lebih banyak masih senang mengganggu temannya sehingga kelas tidak kondusif. Oh iya, sekarang ada di level 4. Ibu ingin melihat paling tidak di level berapa mungkin? Mungkin di level 8 sudah cukup Bu. Sebagai permulaan gitu ya Bu, di level 8 menurut saya sudah cukup. Di angka 8 sudah cukup Iya. ya? Oke, apa menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut? Saya masih bingung sih Bu sebenarnya ya untuk mencapai level 8 itu bagaimana gitu Bu. Untuk meningkatkan Iya. kompetensi Ibu mungkin ya. Kalau dari pengamatan Ibu nih, murid-murid Ibu senang belajar seperti apa sih supaya mereka lebih fokus pada belajarnya? Kalau menurut saya karena mereka tidak fokus, mudah bosan, mungkin mereka menginginkan pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya, dan lebih menarik bagi mereka gitu. Sehingga saya mungkin akan mencoba berbagai metode yang lebih menarik bagi mereka. Saya juga akan mencoba model pembelajaran yang lebih menarik dan untuk itu semua mungkin saya harus melakukan berbagai macam pelatihan Bu untuk mencari metode dan model pembelajaran yang menarik. Oke, jadi dari solusi yang sebelum barusan, kemungkinan yang akan dilakukan oleh Ibu yang mana dulu nih? Mungkin sebelum saya menggunakan model dan metode yang menarik untuk siswa, yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada siswa pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan sehingga membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dan saya juga akan mencoba model dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan keinginan mereka agar pembelajaran yang saya lakukan itu menarik. Selain itu saya akan memberikan penguatan positif kepada mereka hingga mereka
rajin mungkin Bu mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Baik Bu, jadi Ibu akan bertanya dulu kepada Adit mengenai pembelajaran yang diinginkan, melakukan pembelajaran bervariasi, memberikan pengalaman positif dan mengikuti pelatihan. Iya Bu. Baik, kira-kira yang mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini oleh Ibu Teli dalam minggu ini misalnya? Karena ini membutuhkan waktu Bu ya dalam persiapan. Waalaikumsalam. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah, Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Teli ya? Ya, alhamdulillah Pak sudah. Lancar Bu? Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Pasca observasi itu kira-kira bagaimana Bu? Pertanyaan pertama yang Bapak tanyakan bagaimana? Ya, pertanyaan pertama adalah yang Bapak tanyakan bagaimana Ibu melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching Ibu dengan Bu Teli sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Teli sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Ya Pak. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lebih dalam lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi Pak. Oh ya begitu, mudah-mudahan ke depan Ibu bisa lebih baik dan bisa melakukan coaching dengan sempurna. Demikian supervisi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tetap bersemangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.